Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus menopang kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari di pagi hari ini sebelum kita memulai kembali hari ini, kita mau berdoa dan sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan berikan. Kiranya pagi hari ini jadi bukti kasih setia Tuhan yang tak pernah meninggalkan hidup kami. Karena kami yakin percaya kehidupan yang hari ini kami jalani sesuai dengan rencana dan keinginan Tuhan. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dengan tegas kita dapat simpulkan bahwa kasih adalah identitas seorang anak Tuhan. Kasih itu bukan hanya diwujudkan dalam satu arah, yaitu hanya kepada Allah, tetapi harus diekspresikan kepada saudara atau sesama kita. Maka dengan tegas, Yohanes berani katakan, orang yang tidak mengasihi saudaranya, ia sama seperti seorang penipu, pembohong, pendusta. Menyedihkan, bukan? Maka pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi saudara kita? Sudahkah kita mengasihi orang lain, atau jangan-jangan kita masih memiliki masalah sehingga kita tidak mungkin mengasihi orang lain? Sampai di sini kalau itu adik atau itu kakak gampang untuk mengasihi. Kalau itu teman dekat, gampang untuk mengasihi. Tapi bagaimana dengan saingan, dengan orang yang pernah menyakiti hati kita? Tentu mengasihi bukan perkara yang mudah. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata ayat yang ke-20 tak hanya isi kecaman, tetapi juga didahului dari sebuah kemampuan dalam mengasihi. Ayat 19 kita akan temukan Yohanes menyebut kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sifat refleksi bahwa kadangkala kita gagal dalam mengasihi Allah, tetapi Allah tetap mengasihi kita, membawa kita dalam kerinduan untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Kasih bukan hanya sebagai identitas, tetapi sifat refleksi dalam relasi kita dengan Allah itu. Jadi maukah kita belajar mengasihi seperti Allah mengasihi kita? Maukah kita belajar mengasihi seperti Allah mengasihi kita? Mari ambil waktu tenang di hadapan Allah, izinkan Allah untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan memberikan kita hikmat ataupun penghiburan sehingga kita mampu mengasihi sesama kita karena kita sadar kita telah dikasihi oleh Allah. Tuhan ajar kami untuk belajar mengasihi. Memang lebih mudah mengatakan, lebih mudah untuk memikirkan, lebih mudah untuk membicarakan, tetapi tidak untuk mempraktekkan. Tetapi kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini tidak hanya membangunkan jiwa kami, tetapi memampukan kami untuk mengasihi sebagai sebuah identitas, bahkan sebuah sifat refleksi yang mengasihi sesama, karena kami sadar di tengah kegagalan, di tengah keburukan, di tengah ketidakmampuan kami mengasihi Allah, kami dapat menerima cinta, bahkan menikmati anugerah Allah. Topang kami satu persatu Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan, kasih dibicarakan, kasih dirasakan, kasih Kristus dinyatakan kepada orang-orang sekitar kami. Topang kami sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Selamat menjalani hari ini dengan kasih sebagai identitas kita sebagai keluarga Allah. Soli Deo Gloria.